slam lu mundur. Dia kan Apalagi juga ini- semi jauh head tipis-tipis. Iya. Ini bisa jadi serangan surprise juga sih, kayak misalkan ngomongin area of effect sekalipun ya. Itu kayak ada Roger dan di sampingnya juga ada Lilia. Jadi kalau misalkan Ih. lagi pelan-pelan naik sports ya, mereka punya stun yang lumayan kuat gitu loh. Archeter Slam bisa di orang flicker aja loh. udah. Ya. Kayak Lolita banget dia. Iya. Jadi kayak ketika dia skill 1 Archeter, dia flicker gitu, dia bisa ngasih efeknya di tempat flicker dia berada. Betul. Dia hero-hero yang berbahaya ya teman-teman, yang juga- sangat bisa menipu dengan flicker kayak begitu tuh. Ih. Hei, males banget Pak ketemunya jujur. Tapi Oke. kita akan masuk nih Pak Pulun dan juga KB untuk game kita yang kedua. Game penentuan bagi geng Kapak untuk bisa memenangkan 2-0 dan juga game penambah asa bagi Aura Esports untuk membawa game kita misalnya bisa jadi 1-1. Oke, sementara itu Okta buset dah, Widih. coba lihat Fredo Kitty. Numpang lewat sampai sudah ke Apa area nih para ini perbab. dia? Ini dia Wih. power pick yang dimiliki oleh Fredo Kitty di bawah antara Ruby dan Esmeralda juga mereka udah bertemu. Popel yang Kupa di Brody itu ada di area Diambil. court lane. Sementara itu sekarang purple buff-nya terus-terusan diganggu. Ada Abyssal Row nggak connect ke arah siapapun. Namun untuk kali ini udah ada Roger juga. Lycan Pons-nya connect, digaruk sedikit. Mundur sudah, belum terlalu besar damage-nya. Yes, masih tenang dulu dari kedua tim tapi dari kedua roamer kita benar-benar udah ngerusuh. Lele dari Anda udah kena bisa laronya membuat Okta dalam keadaan dia baik-baik saja dan Okta. Cynthia apa Cynthia? Aku nggak baca. Ya walaupun memang ada sedikit keterbatasan. Ya, bisa Cynthia tadi kita Cynthia agak bilang ini, apa tapi ya? Aku nggak setidaknya baca. seorang ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Aura akan ada inisiasi dadakan yang akan Cynthia dilakukan mending juga daripada pemain komen pakai dari diamond itu GP duitnya Academy dipakai buat Kimura. beli Harus bunga. mundur sedikit, Buat Inazmi nyenengin mencoba dia untuk sendiri. masuk dan juga memotong Ha-ah. langsung lajunya wave minion yang akan lewat di area Beli aja backline. mawar kan Di kayak punya samping Mami masing-masing Ele. pertandingan ada satu crab yang siap untuk dimakan juga, namun di bagian tengah Fredo Kitty terus-terusan mengganggu dan juga tidak memberikan sedikit kesempatan agar pemain dari Aura masuk ke dalam wilayah mereka. Nah ini Fredo Kitty udah kena damage dari Sarah Variety. Ligan Posnya tadi sempat masuk tapi lah sayang dari Ando nggak dapetin Lele ke area Variety. Jadi Ancaman tuh. iya dari ancaman. Tapi sebenarnya ini dia nih dari Drew-nya sendiri benar-benar mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Fredo Kitty. Sedangkan dari Shansin milik Ray dia udah standby banget untuk dapetin turtle yang pertama. Tuh dulu pakai robot gue editnya badannya gede banget ya masalahnya itu kalau jalan. Udah ada satu yang langsung dicok slam tapi untungnya Fredo Kitty masih bisa pergi. Nuranu Usnanya bisa menyelamatkan dirinya. Dilompatin langsung Valistar Moon konek karena beberapa player. First blood langsung tercipta Isan Simbalan jadi korban. SG Nimo apalagi SG Nimo. Plus akan ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Aura. Ini macuan besar banget untuk mereka. Itu Kimuranya gila banget tadi kalau diperhatiin ya. Dapat time of Thunder 3 orang sekaligus langsung dimakan dan disikat habis oleh anak-anak Aura. Dan Nemo. Turtle. Iya, kayak satu combo juga. Bahkan sebenarnya kita udah sempat bahas ya. Ini mau nggak mau kayak harus pick Kiri off apa kanan, guys? dari GPX karena mereka harus main agresif. Gimana caranya neken dari landing phase jangan sampai mereka kebawa ke team fight karena Rubinya ini dari Kimura. Sepertinya udah aku notice dari awal ini bakal jadi satu sosok yang paling menarik Kiri apa perhatian kanan? dari area team fight karena dia area power CC-nya tuh paling besar. Nih, Betul. aduh, untuk Fredo Kitty juga masih belum level 4 ya. Makanya juga tadi ada beberapa pergerakan yang ya dia hanya bisa mengganggu. Kalau Jet Kundonya kena ya oke, akan ada efek knock yang diberikan. Tapi kalau nggak kena juga ya apa mau dikata. Iya, soalnya juga kan nggak bisa level 4 karena tadi ke take down juga Pak dengan impact dari Kimura yang benar-benar on point banget. Jadi Dan ingat ini yang dapetin lumayan banyak nih Variety loh. Variety dapat 1 point kill, 2 assist by the way, sorry Thank 3. you. Ya. Yang megang 3 assist di Kimura. Dan Ray-nya tumbang. Cantik itu gak Kak Diana? masalah utamanya. Jadi mau gak mau kayak Cantik Ray-nya banget ya. juga tidak akan bisa langsung maksimalin power spike atau shuttle item di awal-awal game kayak gini. Tinggal gimana caranya buying time karena bawa Selena Chow ini lumayan berat loh untuk fight the early. Kita tahu apalagi lawannya adalah Lilia. Kita makan ya. Dia juga punya satu Black Shoes untuk ngereset dan nge-refresh darahnya. Black Shoes tuh Lilia bukan sih? Dengan Ulti 5, Lilia. Stack dari bulir-bulir letupannya yang Riglum itu. Dadah. Iya, di reset juga Ngapain? skillnya Guys, ya, aku Pak, suka iya. banget Jadi memang ngapain. untuk dengan Astaga. adanya Lilia ini selain dia tadi, nah mungkin dari Selenanya Ando dia harus coba, dia kan udah sadar nih kalau misalnya clearing minion cukup lama. Seenggaknya dia dapetin beberapa Abyssal Arrow yang bisa connect, seenggaknya bisa bikin mundur dari Hah? Lilianya. Dan dia bisa melakukan rotasi lagi, mungkin bisa ke area atas, ke area gold lane, ataupun bisa membantu ke arah XP lane di mana nanti turtle yang kedua bakal muncul. Dan apakah emang kalau di kompetitif scene kayak NBL MPL ini Selena tuh emang wear-nya kecil ya? Kenapa emang Pak? Karena fall off-nya cepet banget cuy. Ya.
kayak arrow nggak kena, rotasi nggak jalan, pressure nggak jalan. Iya. Kalau di late game sekalipun ya dia cuma nungguin harus jadi kayak yang aku bilang kayak Mobile Legends sekarang, game satu momen, Game satu Iya. momen. game satu momen. Sekilas mirip Kufra ya, hit or miss. Kalau Hit hit, or miss. momentumnya dapat bisa Panas, team guys. fight, tapi kalau nggak dapat bisa ngebubarin tim fight untuk tim yang mereka sendiri. Itu Loh. lagi. Hit or miss. Hit or miss. Kalau gue pakai hit and run. Oh, Hit habis and ngehit run. cabut. Iya. Kang ghosting berarti. Bukan begitu Pak. Di Mobile Legends. Yuh, yuh. Bukan di kehidupan nyata. Oh, di Mobile Legends. Jadi maksudnya Pak Pulung tuh Oh, habis di itu GPX dia ini kayak ya? langsung ngejar terus-terusan fight, maunya fight terus gitu. Oh. Nggak berhenti-berhenti. Hit Runnya and- bukan kabur ya. Iya. Hit and run. Wah. Duh, oh iya. Let's go lagi. Nah, Tran apa run. Aduh. Ya, ke situ arahnya. Tapi Oke. ini arah dari Drew juga udah mulai kelihatan sama Fredo Kitty di sana. Udah Amin. makin keluarkan kali ini. Bahkan satu Makan, guys, aku lapar banget. Informasi yang benar-benar berimpact banget kepada teman-teman dari Aura. Wah, itu habis row-nya nggak nyampe Udah tadi untuk bencok penggunaan dari semuanya. lelenya. Namun untuk kali ini dari Fredo Kitty hanya bisa melihat dari kejauhan di mana satu outer turret ya di area top lane udah berhasil dihancurkan juga oleh Aura di bawah untuk Ruby-nya. Berhasil ngezoning pergerakan, namun untuk kali ini Esmeralda-nya mulai masuk ke bagian tengah. Akankah paling Starmoon-nya connect dan juga bisa langsung ke arah beberapa play yang dimiliki oleh Aura. Sementara itu untuk kali ini Esmeralda langsung dilemparkan begitu SBK lagi Petri dari Nasminya pun langsung menghilang dengan Lycan Post dan juga udah langsung digaruh begitu aja. Ruby udah mulai masuk ke bagian depan, mereka harus jauh lebih waspada lagi. I'm offended, bisa keluar kapan saja untuk menarik siapapun ke dalam pelukan pemain dari Aura. Apalagi 10 detik, bentar lagi akan muncul turtle-nya. Dan sedangkan Emma Van udah mulai masuk ke badan dari Drew. Dan Drew pun harus hilang kali ini. Dan satu buah cold shield ditambah satu outer turret yang menuju habis akan diselesaikan oleh Cait. Ini Cait udah tajir melintir tentunya. Dan mereka udah standby banget, udah siap banget untuk dapetin turtle yang kedua. Wah, itu Cait ya udah. Kalian pegang siapa, guys? Bagaimana Popoleng Kupa, bagaimana efektivitasnya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turret ataupun inuta itaran apapun itu. Sementara Variety masih melakukan farmingan. Drew memakan apapun trap yang udah disediakan, mulai menembak dengan open fire. Turtle-nya GPX. akan menjadi milik siapa dari GPX. Beberapa pemainnya Aku dan mana mungkin aja dah. semuanya masih kalah level loh. Iya, masih jauh level 8 banding 6 kali ini teman-teman. Oh, sudah ada flicker ke depan sana. Dan Fredo Kitty masih bisa menghindari. Dan turtle diamankan oleh Variety. Tapi sisi lain, item kupanya masih bisa mengamankan Cait dari sergapan dari geng kapak. Tapi sisi lain, Variety terlalu offside. Dan akhirnya di take down oleh Selena. Dan lihat dari Gede. Popol Kupa yang memberikan asist yang luar biasa ke seorang Kimura. Satu ditukar satu. Fredo Kitty ditukar Variety. Tentunya geng kapak lebih di atas angin kali ini. Wah, ini geng kapak oke, gagal untuk mendapatkan karakter tapi shutdown dari Roger. Itulah yang berhasil langsung mereka ambil juga, namun untuk kali ini berhasil lagi Kimura pergi dari area tersebut. Level 8 selamat dari pertempuran dan ada game pause kembali, bro. 2 Iya, poin kill ya. 2 poin kill dan bahkan dengan pertukaran turtle serta turret, sebenarnya rugi di turretnya sih. Tadi tuh aku udah ngeliat kayak oke GPX ini lumayan untung nih, dia dapat shutdown. Dia dapat 2 poin kill, tapi gara-gara turretnya tumbang di bagian mid lane, jadi kayak nggak jadi untung. So-so lah ya. Tapi kan di bawah dapat juga, Pak. Tapi memang Ya itu lebih maksudnya ngeri. itu yang bikin dia rugi. Iya. Gara-gara dia dapat turret di bawah, yang harusnya dia itu mempertahankan turret di bagian mid lane, tapi ternyata gara-gara emang balik lagi Cait dengan item kupanya juga, itu kan mempermudah Popol Kupa untuk mendapatkan dari segi turret, dan itu tidak bisa dihindari lagi. Jadinya ya mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa kali ini GPX masih membutuhkan trade kill atau bahkan keuntungan agar nanti mereka masih bisa mengimbangi dari goldnya. Kenapa? Karena ada perbedaan 2000 tadi goldnya. Iya, 2 banding 6 poin kill juga yang dihasilkan dari game kita yang kedua ini membuat dari geng kapak harus coba lebih maksimal lagi. Udah coba untuk mereset lagi kalau kita Namanya lihat kenapa di geng sini sih. kapak, guys? Lucu Udah banget. masuk lagi, udah login lagi, sebentar lagi loading akan screen. masuk. Iya, lagi Crash loading kayaknya screen. tadi ya. Hmm? Crash kayaknya tadi ya, bagaimana? Jadi dia harus restart lagi, harus refresh lagi. Atau mungkin Nge-lag mungkin. iya, Iya. atau mungkin ganti wifi. Ganti wifi. Benar. Koyor, wifi koyor. Koyor. Ayo dong koyor. Oh, koyor. Tapi sejauh ini Prof, kalau winning condition ya bagi geng kapak yang lagi tertinggal bakal seperti apa? Babysit si Ray-nya sih. Babysit Ray. Iya, itu dia udah mulai kelihatan ada damage ya tadi Yap. ketika ada The Way of Dragon dan Fredo. Fredo mungkin targeting sih.
targeting Fredo. atau pick off-nya bisa lebih dimaksimalkan karena jangan sampai malah Fredo-nya yang terculik oleh onward-nya daripada seorang Drew. Karena tadi dia yang disuplekin terus kayak set. Itu suplek bukan Disuplek, bukan chokeslam. Bukan chokeslam. Tombstone, Mbak. Suplex City ya tuh Pak ya. Hah? Suplex City Iya, apa ya? karena Brock Lesnar itu namanya Suplex City. Pak. Oh, Itu namanya. Pak. iya benar. Iya. Hah, Pak Pulung nonton Triple W juga ya? iya nonton Pak. Triple Nonton. W. Bukan triple W. WWW. Hey, Website. website. Hey. Sempat Wah. kegocek tuh saya Sempat lihat-lihat. gocek saya triple W. Makanya. Mana F-nya ya? Oke, Way of Dragon-nya connect. Namun untuk kali ini ada lagi Plexus ditampol tanahnya. Tidak terbanting untuk Fredo Kitty dan selamat sudah. Wow. Ini Aura benar-benar lagi on point banget permainan mereka. Satu mountain choker dibuka. Informasi sudah diberikan tentunya. Membuat dari Aura sepertinya akan mencoba mencari-cari lagi dari embus-embus mana yang bisa banget buat menyergap. Apalagi ada Kimura yang tadi sama Vendetta bisa dapat 3 orang. Kali ini bukan menutup kemungkinan dia akan bisa melakukan hal tersebut sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Teman-teman dari geng Kapak, mereka harus coba dapetin objektif dari atas ya. Brody dari Watt, dia udah coba untuk mengkikis perlahan demi pasti satu outer turret objektif mulai diamankan. Udah sama-sama level 8 antara C dan juga Watt. Tapi cowoknya juga udah balik arah lagi. Brody juga udah mengurungkan niatnya. Watt tidak bisa terus memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turret tersebut. Fredo Kitty melihat ada pergerakan dari Drew yang perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam Nonton, area iya guys, pertahanan aku yang mereka nonton tapi miliki. kayak bengong Oke, gitu ini anjir. dia. Way of Dragon yang akan connect ngapain ke ya dari siapa? tadi ya? Tapi Shunpo udah langsung dikeluarkan. Selamat sudah dari Surapa langsung dikeluarkan. Tapi Drew sedikit lagi EPT 168 memory dikeluarkan. Namun masih bisa selamat. Udah ada satu pergerakan ataupun udah ada ultimate yang harus dikorbankan. Yes, tapi lihat di depan sana malahan Fredo Kitty menjadi target operasi dari anak-anak Aura. Dan bahkan satu turtle terakhir bagi Aura udah diamankan juga. Ando kali ini masih bisa flicker ke arah belakang. Aku sedang gitu tahu. Kayak misalnya, untung aja aku dan lagi kita tidak nonton. lihat Emma Fender flickernya. Terus aku nggak ngerti ya, kayak mungkin 2 menit aku bengong. Terus aku kayak, wah, aku ngapain tadi, terus aku mundurin lagi gitu. Iya, sebuah percobaan ya tadi dia flicker Emma Fender tapi Tapi ternyata nonton, tapi pergerakan kayak udah nggak mulai gitu. ketahuan. Sementara itu untuk kali ini di area purple buff-nya Apa ya? akan pertempuran yang terus Apakah kalian terjadi. kayak Kimuranya gitu? harus mundur ke bagian belakang. Dia sudah langsung dilakukan. Don Ram Walking-nya masih bisa menyelamatkan diri dari area tersebut. Tapi Watt dan juga Ray udah mulai jalan bersamaan. 2 damage dealer utama dari GPX harus bisa jauh lebih optimal lagi. Okta tadi udah dikasih purple buff ya sama Variety. Itu pun juga punya Ray. Jadi ini bakal ngeri banget Okta untuk region mananya. Dan dia akan sangat kuat banget nantinya kalau misalnya untuk teamfight. Tapi di area bawah menjadi target operasi juga untuk Cait. Karena ya kita tahu PT Bongkar Tarat ini dari Popol Kupa akan menjadi salah satu PR besar bagi geng Kapak. Karena mereka perlahan tapi pasti sudah mulai kehilangan beberapa objektifnya. Ini kenapa ya? Gue ngeliat Popol yang Kupa tuh kayak, ih ya ampun, sebel banget ngelihatnya karena sangat cepat sekali untuk memberikan. Dan barusan juga belum selesai kita ngomong, udah tumbang lagi satu inner turret dan mungkin akan ada mirroring yang dilakukan oleh pemain Apakah dari GPX di mana di akan atas satu-satu? udah ada pergerakan antara Fredo dan juga Isansin. Oke, habis roundnya udah mulai connect, namun tidak ada backupan lagi. Kenapa? Karena ada satu pestar yang udah mulai hancur di bagian bottom lane dan dia sedikit lagi HP tersisa. Digaruk-garuk, ditembak lagi, Lycan Force-nya connect. Udah ada 2 orang yang langsung tumbang untuk sejauh ini. Namun untuk arah yang berbeda, Selena pun langsung menjadi korban. 4 orang langsung menghilang, hanya di Sansin seorang diri. Oktaya pun mau pulang terlebih dahulu di panah dengan plot-plot, belum bisa menghasilkan apapun. Kimura. Ada wave minion, udah ada lagi sebuah tabrakan. Drew-nya masih Satu-satu nggak sih? dilakukan, tapi tidak untuk pesta turret-nya karena akan hancur sesaat lagi dan game 1-1 untuk Aura. Yes.